Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tidar Wiguna dengan nomor induk mahasiswa 202053189 akan mempresentasikan tentang konsep sistem informasi aplikasi Grab yang disusun oleh yang pertama saya sendiri yaitu Tidar Wiguna. Terus yang kedua ada Ardiansyah Rizky Saputra dengan nomor induk mahasiswa 202053202. Terus yang ketiga ada Ahmad Nurdianto dengan nomor induk 202053170. Terus yang keempat ada Naufal Ahnaf dengan nomor induk 202053193. Dan yang kelima ada Rizko Fajar Pamungkas dengan nomor induk 202053188. Terus yang terakhir ada Pratama Jalukrista dengan nomor induk 202053218. Konsep sistem informasi aplikasi Grab dibagi menjadi 6 bab, yaitu yang pertama ada komponen sistem informasi Grab, yang kedua ada pemesanan layanan, yang ketiga ada sistem informasi bisnis Grab, terus yang keempat ada pengambilan keputusan manajemen aplikasi Grab, terus yang kelima ada teknologi informasi, yang keenam ada layanan Grab, yang ketujuh ada fitur utama, dan yang terakhir ada CRM Grab. Yang pertama itu komponen sistem informasi dalam aplikasi Grab. Nah, yang pertama itu perangkat lunak atau biasa yang kita sebut dengan software. Software ini adalah komponen yang menjalankan hardware supaya bisa memproses data melalui prosedur dan jaringan komunikasi yang sudah ditentukan. Nah, pada komponen kali ini Grab menawarkan perangkat lunaknya dalam bentuk aplikasi yang berbasis Android dan iOS, dan juga website yang akan lebih memudahkan para pelanggan dapat terhubung dan memanfaatkan sistem informasi yang ada. Terus yang kedua ada perangkat keras atau hardware, merupakan semua bagian fisik dari perangkat lunak berada. Hardware pada kali ini menggunakan smartphone yang nantinya akan dipasang aplikasi Grab untuk menikmati semua layanan yang telah disediakan kepada para pelanggan. Terus yang ketiga ada people atau orang yang bekerja di balik sistem, yaitu yang pertama ada programmer, sistem analisis, administrator database, terus driver, penumpang, dan para mitra yang sudah bekerja semua dengan Grab. Artinya people di sini adalah orang-orang yang memiliki kepentingan dalam pengembangan sistem informasi Grab. Terus yang kelima ada basis data. Basis data adalah komponen sistem informasi yang telah disimpan secara sistematik sehingga dapat digunakan untuk menunjang dan memperlancar kegiatan perusahaan. Nah, dalam aplikasi Grab, basis data yang disajikan yaitu data penumpang, data driver, koordinat lokasi, data OVO, dan masih banyak lagi. Terus yang kelima ada jaringan komputer, merupakan media yang dapat menghubungkan seluruh komponen secara bersamaan agar kegiatan transaksi berjalan dengan cepat dan sigap. Nah, jaringan komputer pada aplikasi Grab adalah memanfaatkan jaringan internet yang luas sehingga dapat menghubungkan pelanggan dengan sistem informasi mereka yang berbasis cloud. Yang terakhir adalah prosedur. Prosedur adalah sekumpulan aturan yang dipakai untuk mewujudkan pemrosesan data dan kesesuaian keluaran yang dikehendaki. Prosedur yang digunakan oleh aplikasi Grab adalah hal-hal yang menyangkut sistematika proses dalam aplikasi Grab seperti SOP pemesanan, SOP pembayaran, SOP rekrutmen, dan lain-lain. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya selanjutnya, yaitu Ardiansyah. Assalamualaikum, saya Ardiansyah Rizky Saputra, NIM 202053202, akan melanjutkan presentasi dari Tidar Wayu Wiguna. Pemesanan layanan Grab. Pemesanan layanan Grab bisa dengan cara pertama, yaitu create akun Grab, daftar akun Grab, login akun, dan memilih layanan, memilih lokasi tujuan, dan metode pembayaran. Sistem informasi Grab. Sistem informasi Grab. Pertama, transaksi processing system. Transaksi processing Sistem berfungsi sebagai pengatur alur keluar masuknya transaksi yang terjadi pada aplikasi Grab. Transaksi di sini termasuk dalam
kalkulasi biaya perjalanan. Setelah itu ada proses kontrol sistem. Proses kontrol sistem berfungsi mengontrol semua transaksi berjalan dengan SOP yang telah ditentukan oleh perusahaan agar memberi rasa kepuasan kepada para pelanggan. Setelah itu ada controlling enter. Setelah itu ada enterprise collaboration system, yaitu memiliki tujuan untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi sistem kepada para driver, sedangkan untuk memberikan kenyamanan pada pelanggan. Grab memberikan informasi tentang para driver seperti foto, posisi, nama, dan sistem akan memberikan nomor driver kepada pelanggan agar lebih memudahkan dalam berkomunikasi. Setelah itu akan dilanjutkan teman saya Ahmad Nurdianto. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurdianto, NIM 202053170. Melanjutkan presentasi dari teman saya Ardiansyah. Sistem pengambilan keputusan manajemen. Berikut beberapa sistem yang digunakan Grab untuk mengambil keputusan. Pertama, manajemen information system, menyediakan laporan informasi bagi pihak manajemen. MIS dihasilkan dari data yang dihimpun dari proses bisnis. MIS menyajikan informasi yang detail dan rangkuman informasi pihak serta operasional yang lebih efisiensi. Kemudian Decision Support System adalah sistem informasi yang menggunakan model keputusan data khusus untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi manajemen dan berguna memecahkan masalah tertentu dengan cepat dan tepat. Pada manajer Grab sebagai bahan rekrutmen driver atau sektor layanan baru serta pengembangan layanan. Ketiga, Executive Information. Di sistem bertujuan untuk menyediakan akses yang mudah dan cepat tentang informasi selektif faktor-faktor kunci dalam menjalankan tujuan strategis perusahaan bagi manajemen eksekutif yang akan diterjemahkan secara spesifik oleh bawahannya dalam sistem informasi. Dalam hal ini, para petinggi Grab akan menentukan kebijakan supaya perusahaan lebih berkembang dengan pesat dan bisa bersaing dengan kompetitor lain, bahkan bisa mengungguli para kompetitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Naufal Ahnaf, NIM 2020-53193. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Ahmad Nurdianto. Teknologi informasi. Teknologi informasi yang digunakan dalam memberikan layanan Grab memanfaatkan teknologi informasi antara lain teknologi end user. Contohnya, teknologi end user. Contohnya aplikasi smartphone Android, aplikasi smartphone iOS. Yang kedua, data bahasa. Contohnya cloud computing dan smartphone storage. Yang ketiga, application programming interface. Di sini ada Google Maps dan Google Place. Yang keempat, ada payment. Payment di sini menggunakan OVO atau elektronik uang. Yang kelima, customer service, yaitu dengan menggunakan website. Layanan pada aplikasi Grab. Yang pertama, Grab Car, terus Grab Bike, Grab Food, Grab Express, dan Grab Rental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya Rizko Fajar Pamungkas, NIM 2020531188. Saya akan melanjutkan presentasi dari Noval. Fitur utama aplikasi Grab. Di fitur utama aplikasi Grab ada input data. Input data adalah calon penumpang menentukan lokasi penjemputan dan lokasi tujuan, kemudian Grab akan mengakluasikan jumlah pembayaran. Kemudian calon penumpang memilih cara pembayaran baik cash maupun e-money. 2. Driver on the way. Driver on the way, setelah melakukan pemesanan, aplikasi akan merespon untuk mencari driver Grab terdekat dengan lokasi calon penumpangnya. Pada fitur ini, calon penumpang akan melihat GPS mengenai keberadaan driver Grab yang akan menjemputnya, bahkan terdapat beberapa nama estimasi yang dibutuhkan driver Grab sampai di lokasi calon penumpang. Selanjutnya, driver review. Driver review, untuk fitur ini penumpang dapat memberikan rating dan komentar dan pelayanan yang dilakukan driver Grab. Karena dari rating inilah driver Grab akan mendapat bonus bulanan. Yang terakhir ada OVO. Fitur ini memudahkan penumpang dalam pembayaran karena tidak memerlukan uang cash untuk penumpang yang baru pertama kali ingin menggunakan Grab. Memberikan kode voucher senilai Rp50.000. Untuk pengisian ulang, penumpang dapat mentransfer uang melalui bank yang sudah ditentukan. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Perkenalkan, nama saya Pratama Jalu Kresna, nomor induk mahasiswa 2020-53218. Di sini saya mau melanjutkan presentasi dari Rizko Fajar. CRM atau Customer Relation Management pada Grab. Yang pertama, Contact and Account Management. Contact and Account Management. Manajemen pada akun Grab Indonesia menggunakan sistem database, website, email, Facebook, Instagram, Twitter, dan nomor telepon yang sudah tertera di website. Selain itu, akun konsumen juga disimpan dalam database yang nantinya akan mempermudah pihak manajemen perusahaan dalam memberikan informasi terbaru yang biasanya diperbarui ke email para konsumen. Yang kedua, sales. Sales digunakan untuk pemesanan jasa Grab, dilakukan melalui aplikasi yang terhubung melalui internet. Pelanggan memesan dengan menggunakan aplikasi yang dapat diunduh di smartphone Android ataupun iOS. Yang ketiga, marketing and fulfillment. Marketing dan fulfillment, pemasaran dan pemenuhan pemesanan jasa dapat dilakukan melalui aplikasi. Selain itu, perusahaan melakukan promosi di media massa, koran, majalah, maupun elektronik seperti website, sosmed, telepon, dan email, serta melalui jaringan kemitraan perusahaan. Yang keempat, customer service and support. Layanan dan dukungan untuk pelanggan saat ini baru disediakan di website, call center, sosial media yang akan memudahkan. Yang terakhir, retention dan loyalty program. Program retensi dan loyalitas yang diterapkan oleh Grab adalah dengan memberikan frequent flyer yang berisi mengenai informasi-informasi terkini tentang perusahaan pada konsumen yang senantiasa loyal menggunakan jasa perusahaan. Sekian presentase dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.